Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini ya? Ngobrolin apa kita hari ini enaknya? Kita obrolin lagi Kortek yuk. Tapi dari implikasi hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ini kan duitnya gede banget ini, duit negara, duit rakyat. Kalau duit negara itu ya APBN. Nah, tapi kan sekarang nggak keluar juntrungannya itu. Bayangkan sebuah proyek raksasa senilai 1,3 triliun dikerjakan oleh kementerian paling bergengsi. Ini Kementerian Keuangan yang sering disebut sebagai Kementerian Sultan dan dipimpin oleh sosok yang selama ini dijuluki sebagai Dewi Keuangan gitu ya, Sri Mulyani maksudnya. Tapi hasilnya kok begitu ya? Aplikasi yang seharusnya jadi tulang punggung sistem pajak nasional justru disebut seperti buatan anak SMA. Kalimat itu bukan kata netizen, apalagi kata saya. Bukan juga tuduhan dari politisi oposisi. Lagi kalau ngomongin politisi oposisi, siapa sekarang ya? Itu ucapan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataannya viral dan kini membuka kotak Pandora baru. Ada apa sebenarnya di balik proyek Kortek ini? Apalagi kemudian kemarin saya membaca itu ada pernyataan dari ekonom Celios Bima Yudhistira yang dia bicara secara terbuka mendesak agar Sri Mulyani dan mantan Dirjen Pajak Surya Utomo dimintai pertanggungjawaban penuh. Artinya ini kalau tanggung jawab itu tidak sekedar ngomong tanggung jawab dong, ada implikasi hukumnya berarti ya. Mengapa kok Sri Mulyani dan mantan Dirjen Pajak Surya Utomo yang harus dimintai pertanggungjawaban? Karena ya proyek sebesar 1,3 triliun tidak mungkin dikerjakan tanpa sepengetahuan dua pejabat tertinggi di bidang fiskal itu. Sri Mulyani dan Surya Utomo harus diperiksa. Ini proyek strategis dengan anggaran besar, hasilnya bermasalah dan menimbulkan kerugian negara. Ini kata Bima Yudhistira. Saya kutipnya dari inilah.com, tanggal 25 Oktober 2025. Nah, munculnya desakan dari Bima ini mengubah arah isu. Ini bukan lagi soal sistem pajak yang error, tapi tentang tanggung jawab pejabat publik dan potensi kerugian negara. Kalau benar sistem Kortek bermasalah, dampaknya kan bukan cuma pada laporan pajak yang gagal diunggah, tapi juga pada menurunnya penerimaan negara. Lalu pertanyaannya, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Apakah Sri Mulyani tidak tahu? Masa iya kalau tidak tahu, apa pura-pura tidak tahu? Atau jangan-jangan seperti dugaan Bima ada permainan besar di balik proyek 1,3 triliun rupiah ini. Nah, soal ini yang kita akan bahas ya dalam konten kali ini. Kita akan bahas mulai dari sejarah Kortex, siapa yang menggagas, siapa yang mengerjakan, hingga siapa yang paling diuntungkan dengan cara begitu, kita bisa lebih objektif ya menilai ini. Meskipun ada desakan dari ekonom seperti Bima Yudhistira untuk memeriksa sebenarnya bahasanya itu ya dengan dia menyatakan bertanggung jawab memeriksa Sri Mulyani dan mantan Dirjen Pajak Surya Utomo. Sistem yang dibangun dengan dana sebesar itu seharusnya meningkatkan efisiensi dan akurasi pajak, bukan malah menciptakan kebingungan di lapangan. Dan ini kerusakan sistem Kortek telah menyebabkan gangguan akses yang berulang, bahkan menurunkan kinerja penerimaan pajak nasional. Banyak sebenarnya sebelum Bima juga yang menilai ini memang masuk akal kalau ada desakan semacam itu. Karena secara struktural, Sri Mulyani kan sebagai Menteri Keuangan, ini menjadi penanggung jawab tertinggi dong ya dalam proyek-proyek reformasi perpajakan. Sedangkan Surya Utomo sebagai Dirjen Pajak, ya dia menjadi eksekutor utama. Pertanyaannya apakah keduanya tahu sejak awal sistemnya kelemahan sistem atau mereka mereka dibiarkan dikibuli oleh vendor dan tim pelaksana proyek. Kenapa saya selalu menggunakan kata dikibuli kan ini meminjam juga pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang dia menyatakan kita dikibuli oleh asing kan seperti itu ya. Kasus Kortek ini bukan sekedar soal aplikasi yang gagal. Dia sudah menyentuh sesuatu yang lebih dalam, soal tata kelola dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Lembaga yang selama ini kan disebut-sebut sebagai Kementerian Sultan karena struktur gajinya paling tinggi dibanding instansi lain. Ironinya dengan anggaran besar, sistem pengawasan internal Kementerian Keuangan justru terlihat sangat lemah. Jika benar proyek sebesar 1,3 triliun bisa dijalankan tanpa kontrol ketat, kan ini menunjukkan ada masalah serius dan fungsi manajemen risiko dan kepemimpinan. Ya, bagaimana nggak kita omongin bahwa nggak ada leadership, nggak ada kepemimpinan, nggak ada kontrol karena kata Purbaya kan itu seperti aplikasi, hasilnya seperti aplikasi anak SMA. Kita kayak ya itu akhirnya seperti ya.
Jadi berarti ini ada kelalaian struktural di dalam Kementerian Keuangan. Ini banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas reformasi di birokrasi yang selama ini dijadikan kebanggaan Sri Mulyani. Yang ini juga membuat dia dipuja-puji oleh para pendukungnya sebagai Menteri Keuangan terbaik gitu ya. Reformasi ini antara lain menaikkan gaji pegawai pajak dan bea cukai dengan alasan agar mereka tidak tergoda korupsi. Namun kenyataannya kasus pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan justru terus muncul bahkan setelah berbagai insentif besar diberikan. Sekarang kan Purbaya membuka posyap untuk laporan gitu ya, dan banyak sekali laporan-laporan soal ini. Memang tidak semuanya benar, pasti setelah diverifikasi, tapi banyak diantaranya juga yang benar gitu ya. Ada yang nagih pajak pada subuh hari dan sebagainya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tajam. Apakah penghasilan tinggi otomatis membuat mental pegawai menjadi bersih? Ataukah justru membuat mereka merasa kebal dan sulit disentuh hukum? Kasus Kortek bisa jadi cermin bahwa perbaikan moral itu nggak bisa dibeli dengan kenaikan gaji itu ya. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan integritas di puncak kepemimpinan, uang negara sebesar apapun yang digelontorkan, yang diberikan, nggak ada gunanya. Masih terus bocor. Kasus dugaan penyimpangan proyek Kortek bukan hanya perkara teknis loh ya ini ya, teknis sistem atau kesalahan administrasi. Di balik proyek gede tadi itu melekat tanggung jawab besar pada pejabat negara yang mengelola, menyetujui dan mengawasinya. Kalau saya baca-baca pendapat dari sejumlah pengamat hukum administrasi negara, dalam proyek publik bernilai besar, tanggung jawab itu melekat baik pada pejabat pelaksana maupun pimpinan lembaga. Prinsip dasar hukum administrasi publik menegaskan bahwa tanggung jawab jabatan tidak dapat dilepaskan hanya karena tugas teknis didelegasikan. Jadi jangan bilang bahwa kan ini bukan kami yang melaksanakan, ini pelaksana di lapangan apa ya, biasanya kuasa pemegang anggaran. Tapi kalau di Kementerian Keuangan siapa kuasa pemegang anggarannya? Ibu Sri Mulyani juga kan? Atau didelegasikan. Dan kata lain, pimpinan lembaga tetap memiliki tanggung jawab. Ini secara hukum dan moral atas kebijakan serta pengawasan proyek di bawahnya. Nah, dalam konteks ini berarti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo itu tidak bisa serta-merta melepaskan diri tanggung jawab atas carut-marut proyek Kortek. Seperti yang dituntut oleh Bima. Jadi nggak berlebihan tadi Bima Yudhistira ya. Apalagi sistem ini merupakan bagian dari reformasi pajak yang selama ini diklaim sebagai kebanggaan Kementerian Keuangan. Kebanggaan keuangan kok ngono ya? Kan ini kemarin Pak Purbaya juga, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu Pak Purbaya itu kan juga sudah mencoba ya menelpon langsung ke Kortek gitu, dan petugasnya sendiri juga bingung gitu. Jadi kalau saya kembali mengutip pernyataan Bima, dia menyatakan begini nih. Proyek sebesar 1,3 triliun tidak mungkin tanpa restu dan kontrol langsung Menkeu. Kalau terbukti ada penyimpangan atau kegagalan fungsi, maka tanggung jawab pidana dan administratif harus diklarifikasi termasuk oleh Sri Mulyani dan Surya Utomo. Yang menggunakan kalimat yang harus diklarifikasi, kan diklarifikasi dulu, dipanggil dulu, dan kemudian hasilnya seperti apa ya. Desakan itu membuat ruang diskusi yang lebih luas. Apakah Sri Mulyani akan bertanggung jawab penuh sebagai kepala institusi? Dan sejauh mana Surya Utomo yang kini sudah pindah jabatan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada unsur kelalaian atau penyimpangan dalam proyek ini? Ini penting juga untuk lihat bagaimana track record kedua orang ini ya. Kita mulai dari Sri Mulyani. Ini yang bos Kementerian Sultan dengan durasi yang cukup lama ini ya. Bahkan salah satu yang terlama ini sebagai Menteri Keuangan ya. Dengan gaji tertinggi di birokrasi dan ininya ya di para anak buahnya dan Surya Utomo. Ini kenapa kita jadi tergoda juga untuk mengulik Surya Utomo, karena dulu kan dia sempat viral ya, hobinya moge, akhirnya dikritik publik dan kemudian dia diminta menghentikan itu hobinya oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani itu salah satu pejabat publik yang saya kira paling berpengaruh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namanya itu sering diklaim identik dengan reputasi bersih dan profesionalisme tinggi. Dia lulusan Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar doktor dari University of Illinois, dan sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun berapa ya? Tahun 2010 sampai 2016. Dan sebelum dia kembali ke Indonesia untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan di kabinetnya Jokowi Yusuf Kala. Dan dia baru kemudian berakhir masa jabatannya kemarin di eranya Pak Prabowo, dia sempat jadi Menteri Keuangan lagi gitu ya. Dan Sri Mulyani ini royal loh kepada anak buahnya, remunerasinya sangat tinggi, ini ya, mulai dari gaji, tukin dan sebagainya. Makanya disebut Kementerian Sultan. Logikanya dengan kesejahteraan yang tinggi, integritas juga harusnya tinggi. Tapi kenyataannya serangkaian skandal di Direktorat Jenderal Pajak justru mencoreng pajak kementerian, termasuk juga di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kasus Rafael Alun Trisambodo, ex pejabat pajak yang viral karena harta fantastis dan gaya hidup mewah, itu banyak yang menyebutnya sebagai puncak gunung es. Dan kini, nah ini kalau ini jauh lebih serius ya, karena ini keputusan di puncak Dirjen Pajak ya, proyek Kortek yang nilainya 1,3 triliun. Jadi apalagi disebut sebagai kayak buatan anak SMA, ini berpotensi jadi noda baru di kementerian yang selama ini menjadi simbol reformasi birokrasi itu. Dan bagi lawan-lawan politik Sri Mulyani ini juga amunisi baru gitu ya. Dia kan sebagai Menteri Keuangan, pemimpin tertinggi, dia nggak boleh menutup mata, apalagi itu kan program dia ya, reformasi birokrasi di sektor perpajakan lagi ya. Sri Mulyani selama ini kan dikesankan sangat berintegritas. Tadi kaitannya misalnya soal mogi, hobi mogi. Karena ternyata bukan hanya Suryo Utomo loh yang hobi mogi, itu banyak pejabat atau bahkan pegawai biasa di Dirjen Pajak itu yang hobinya moge. Dan konyolnya kemudian kan juga ditampung dalam sebuah klub sepeda motor gitu ya, motor moge itu ya. Sri Mulyani pada waktu itu menyebut itu gaya hedon ya, naik sepeda motor gede yang dilakukan oleh Suryo Utomo itu. Karena itu menodai kepercayaan publik dan itu kemudian dia langsung memerintahkan pembubaran klub moge itu apa namanya, Belasting apa kalau tidak saya ingat ya. Saya kecewa berat saat rakyat sedang susah, pegawai pajak malah pamer kemewahan, kata Sri Mulyani. Tapi itu salah satunya adalah orang terdekatnya Ibu Sri Mulyani, Surya Utomo, dan itu orang pilihannya, gitu ya. Siapa sih Surya Utomo ini? Nah, dia ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Oktober 2019 hingga pertengahan 2024. Cukup lama ya. Dia birokrat karir, lama berkecimpung di Kementerian Keuangan, dan ini dia lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Dia pernah menjadi staf ahli bidang kepatuhan pajak sebelum naik ke posisi sebagai dirjen. Wah, ini posisi impian, posisi yang diperebutkan ya, dirjen pajak ini ya. Orangnya sih kalem gitu ya, dan terkesan teknokratis. Tapi foto-foto dia bersama komunitas Moge itu beredar luas di media sosial dan kemudian memicu pertanyaan soal gaya hidup pejabat pajak di tengah isu ketimpangan sosial. Nah, yang menarik setelah dia dipensiunkan, ini bukan pensiun dari PNS ya, dipensiunkan dari jabatan Dirjen Pajak, Surya Utomo itu kemudian diberi kedudukan baru ya, meskipun tidak terlampau presisius, tapi tetap eselon 1. Dia jadi Kepala Badan Transformasi Informasi dan Inovasi Keuangan. Ini lembaga baru yang di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pada waktu itu juga banyak menilai penempatan itu walaupun terkesan sebagai parkir jabatan, tapi tetap saja dia disiapkan jabatan baru ya. Kenapa kok sampai seperti itu kan? Itu kan jabatan itu juga disiapkan. Ada tiga lembaga baru di Kementerian Keuangan. Salah satunya ini tadi yang tempat di Suryo Utomo itu. Dan itu dibentuk di tengah proyek Kortek ini dipersoalkan, bermasalah gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan dia, harusnya digrounded dong orang seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah proyek 1,3 triliun ini murni kesalahan teknis atau ada indikasi penyimpangan kebijakan? Ini yang saya kira penting ini untuk dijawab secara hukum. Dari sisi hukum, kasus Kortek ini tidak bisa dianggap sekedar kesalahan teknis. Kan kalau ada kerugian keuangan negara, itu pasti mulai bisa jadi temuan awal dong ya. Dengan nilai proyek mencapai 1,3 triliun dan sebagian besar anggarannya bersumber dari APBN serta hibah internasional, maka tanggung jawab hukumnya bersifat berlapis ya. Administratif, perdata, hingga pidana. Siapa yang harus diusut ini? Vendor. Dalam hal ini LG, CNS, Qualisoft Konsorsium. Ini dari Korea ya. K-pop kata Perluaya. Kemudian ini dia bisa dimintain pertanggungjawaban kalau dia melakukan prestasi atau memberikan hasil kerja yang tidak sesuai spesifik kontrak. Kemudian konsultannya juga bisa kena nggak tuh PricewaterhouseCoopers gitu ya. Nah, secara administrasi dan pidana, pejabat pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang dalam struktur ini berarti di Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada unsur kelalaian, pembiaran, atau penyalahgunaan wewenang. Apa dasarnya? Ini rujukannya pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyebut bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau membiarkan terjadinya kerugian negara bisa dijerat pidana hingga 20 tahun penjara. Selain itu ada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Itu juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas penggunaan anggaran negara melekat sampai pejabat yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
Dengan dasar itu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Surya Utomo sebagai Dirjen Pajak ketika proyek berjalan tidak bisa dilepaskan dari potensi tanggung jawab hukum dong ya. Apalagi proyek Kortek berjalan di bawah koordinasi langsung kedua orang itu. Yang menarik ketika proyek itu dikritik, Surya justru tidak menghilang dari Kementerian Keuangan. Seperti saya sebutkan tadi, dia dipindahkan menjadi kepala Badan Transformasi dan Inovasi Teknologi Keuangan, BTIIK, BTIIK. Ini lembaga baru di Kementerian Keuangan. Nggak salah kalau kemudian banyak yang nyebut ini penyelamatan politik internal yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Ada apa ya gitu ya. Dalam konteks hukum tata pemerintahan, langkah seperti itu rawan dianggap sebagai konflik kepentingan bila pejabat yang sedang disorot kok malah diberi posisi baru di lembaga yang terkait dengan sistem teknologi dan keuangan. Karena dia justru mengevaluasi nantinya mengawasi ya. Ya, wajar kalau ada menilai ada kesan Sri Mulyani cuma coba melindungi orang dekatnya, bukan menegakkan akuntabilitas. Nah, sekarang kan kita tunggu apakah lembaga penegak hukum seperti KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung akan berani menyelidiki proyek Kortek ini secara tuntas, termasuk kemungkinan pelanggaran kewenangan di level menteri dan dirjen. Mestinya ya ketika Pak Purbaya mulai ngomong begitu itu sinyal ya mulai bergerak dong ya. Kasus Kortek membongkar fakta pahit ya. Sistemnya boleh digital, tapi mentalnya masih feodal. Gaji yang tinggi dan jabatan mentereng ternyata tidak menjamin integritas. Kementerian Keuangan yang disebut Kementerian Sultan justru gagal menunjukkan keteladanan moral. Kalau benar, sekali lagi kita masih menggunakan kata itu dong ya, jangan langsung menuduh. Proyek 1,3 triliun ini bermasalah, tanggung jawab tidak bisa berhenti di level teknis. Sri Mulyani, Surya Utomo, ini harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan konsekuensinya paling berat ini ya. Kalau di militer tanggung jawab itu sampai 2 level ke atas ya, gitu ya. Kortek ini bukan sekedar proyek gagal, dia simbol kegagalan kepemimpinan. Karena ketika pejabat salah tapi malah tetap diselamatkan seperti Surya Utomo, maka yang sebenarnya rusak bukan sistemnya, tapi yang rusak itu adalah nuraninya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.